warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krismia Ramadhani, mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 8. Di sini saya akan menjelaskan berbagai fikih ibadah, fikih zakat, dan fikih muamalah. Yang pertama yaitu penjelasan dari fikih ibadah. Kata fikih yaitu al-fam yang artinya pemahaman atau diartikan sebagai mendalam. Secara istilah, ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya. Jadi fikih ibadah yang menerangkan tentang dasar hukum syar'i yaitu seperti toharoh, sholat, zakat, akikah, dan kurban. Yang pertama yaitu penjelasan toharoh. Secara lahir ialah bersuci dari najis dan hadas. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda dari najis dan hadas. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi wajib, dan menggunakan debu, tanah, yaitu bertayamum. Selanjutnya itu cara-cara toharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama najis ringan atau mukhalafah, yaitu berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali dari ASI ibunya dan umurnya masih kurang 2 tahun. Cara membersihkannya yaitu cukup dengan memercikkan air yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis sedang atau mutawasyithah, yaitu najis dari kotoran dari air kencing. Cara membersihkannya yaitu dengan menyiramkan air sampai najis tersebut hilang. Itu dasar hukum toharah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang suci, yang mensucikan diri. Selanjutnya itu tentang sholat. Menurut bahasa Arab yaitu doa. Menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dasar hukum sholat, setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat tanpa terkecuali, baik dalam keadaan sehat dan atau sakit, yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'um ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikan sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya syarat-syarat sholat yaitu Islam berakal, tanzis, balik, suci dari haid dan nifas. Sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya mengenai haji. Pengertian haji menurut bahasa yaitu sengaja, sedangkan menurut syara yaitu sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibnu Al-Humam, haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan kewajiban. Selanjutnya, dasar hukum haji yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dasar hukum haji yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi syarat-syarat haji yaitu Islam berakal, balik, merdeka, dan mampu. Selanjutnya rukun haji menurut mazhab Hanafiyah terbagi menjadi 2, yaitu wukuf di Arafah dan tawaf di ziarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. Selanjutnya mengenai materi fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan bagian dari persoalan hukum Islam seperti hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, dan hukum penggunaan harta. Di dalam fikih muamalah terdapat yang pertama yaitu murabahah, yaitu di mana jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dasar hukum murabahah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa haruna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mereka mencari sebagian karunia Allah. Selanjutnya syarat murabahah yaitu di mana syarat jual beli murabahah meliputi yang pertama berakal, yang kedua dalam kehendak sendiri, keadaan tidak boros dan balik. Yang kedua mudharabah, sebuah perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihak pemilik modal dan mempercayai sejumlah dana kepada pihak lain atau pengusaha untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Dasar hukum mudharabah sendiri di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laisa 'alaikum junahun an tabtahu falam min rabbikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Jenis-jenis mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Syarat-syarat mudharabah sendiri yaitu syarat akidaini dan syarat modal. Selanjutnya wadiah. Kata wadiah berarti titipan atau amanah atau sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakkannya. Kafalah, yaitu tanggungan atau menggabungkan dua tanggung dalam permintaan dan hutang. Dasar hukum kafalah sendiri di dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qalu naqadimu su'al maliki wala waliman ja'a bihi balum ba'iru wa ana bi za'im, yang artinya Nabi za'im. Selanjutnya muzarah, menurut Hanafiyah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Dasar hukum dalam surat firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mereka mencari sebagian karunia Allah. Hukum muzarah menurut jumhur ulama ada 4, yaitu pemilik tanah, penani, penggarap, objek muzarah, ijab dan qabul. Selanjutnya materi fikih zakat. Zakat dari kata zakatah yang berarti bersih, suci, berkah. Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Zakat tergantung untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan berbagai kebajikan. Dasar hukum zakat. Zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa nuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka syakulahum wallahu sami'un 'alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu memuliakan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Zakat menurut garis besar terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal atau harta dan zakat fitrah. Zakat mal atau harta yaitu harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai jangka waktu tertentu dalam minimal tertentu, maka uang, emas, perak, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai nisab zakat yang terdiri dari berbagai, yaitu pertama mata uang, yang kedua emas dan perak, yang ketiga harta perniagaan, yang keempat binatang ternak, yang kelima nisab dan zakat unta, zakat perniagaan dan hasil-hasil perkebunan.
sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.